Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Junul Fauzia dapat menjumpai kembali dalam berita terkini, berita-berita yang terpercaya. Penemuan ilmiah yang dianggap bisa mengubah masa depan dunia. Yang pertama, vaksin mRNA. Meskipun kebanyakan orang tahu bahwa DNA adalah bahan genetik di dalam sel kita, peran mRNA masih kurang dipahami. DNA berisi instruksi yang memandu sel kita untuk membuat protein yang kita butuhkan. Karena DNA sangat penting. Satu salinan DNA yang kita miliki di setiap sel tidak dapat rusak. Untuk mencegah terjadinya kerusakan, sel kita membuat banyak salinan dari bagian DNA yang mereka butuhkan untuk memandu pembuatan protein mereka. Memahami autisme. Autisme telah lama disalahpahami karena penyebabnya sulit dilacak. Ini telah menyebabkan masuknya teori, mulai dari pendekatan ilmiah yang menyatakan itu adalah kelainan genetik hingga kelompok Facebook dan blogger menyalahkannya pada vaksinasi. Orang dengan autisme umumnya tidak memiliki keterampilan komunikasi sosial dan verbal atau menunjukkan perilaku berulang. Luasnya gejala dapat sangat bervariasi menjadikan sebagai gangguan spektrum. Perawatan untuk penderita Alzheimer. Pada orang penderita Alzheimer, protein tersangkut di dalam akson saraf. Ini mencegah sinyal pergi ke akson untuk menyebabkan masalah dengan fungsi otak. Studi yang lebih luas sedang melakukan untuk mencoba mengkonfirmasi hasil ini. Laboratorium independen melakukan percobaan serupa pada tikus dan menemukan bahwa fungsi kognitif ditingkatkan dari paparan gelombang elektromagnetik. Meskipun masih dini, untuk perawatan ini mungkin memberikan secercah harapan bagi mereka yang menderita Alzheimer. Vaksin flu universal. Vaksin baru yang dibuat oleh para ilmuwan dari Pusat Penelitian Vaksin NIAID baru saja memasuki pengujian klinis, dan ia menargetkan batang protein ini. Jika ini berhasil, satu vaksin akan membuat kita kebal terhadap sebagian besar jenis flu untuk waktu yang tidak lama. Mungkin perlu waktu sebelum kita memahami keefektifan vaksin, tetapi ini adalah langkah besar untuk menemukan suntikan flu satu kali yang bersifat universal. Obat untuk Ebola. Meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19, beberapa tahun belakangan kita dikejutkan dengan Ebola. Jika terpapar virus ini dimulai dengan demam, kemudian dapat berkembang menjadi pendarahan yang tidak terkontrol dan kegagalan organ. Penyakit yang seringkali fatal dan telah diteliti selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, percobaan klinis mengidentifikasi terapi obat baru yang mengurangi tingkat kematian dari 75% tanpa pengobatan menjadi 29% dengan terapi baru. Demikianlah perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.